Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ani dari Tadris Bahasa Indonesia 5A. Ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul makalah Teknik Bimbingan Konseling. Pada video ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu definisi bimbingan konseling, dan yang kedua layanan bimbingan konseling, dan yang ketiga teknik bimbingan konseling. Yang pertama yaitu definisi bimbingan konseling akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, layanan bimbingan konseling yang akan dibahas oleh Musyarofah, dan yang ketiga, teknik bimbingan konseling yang akan dibahas oleh saudari Nunung Nurhasanah. Mari simak videonya. Bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus atau sistematis yang diberikan oleh seorang guru atau konselor kepada individu maupun kelompok agar mereka menjadi pribadi yang berkembang dan maju. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh, diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling baik dalam tataran teoritik maupun praktek dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan khususnya para penerima jasa layanan klien. Berikut beberapa teknik layanan bimbingan konseling. Ada 2. Yang pertama, layanan bimbingan konseling perorangan atau individu. Yang kedua, layanan bimbingan konseling grup atau kelompok. Layanan konseling perorangan sebagai salah satu layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan di sekolah ataupun di luar sekolah. Penyelenggaraan layanan konseling perorangan di sekolah memusatkan pada perkembangan diri siswa. Dengan adanya layanan konseling perorangan, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penyelenggaraan layanan konseling perorangan akan berjalan sesuai harapan bila dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tersusun dengan baik. Evaluasi konseling perorangan dapat berupa laporan segera secara lisan maupun tertulis, Laijapen laporan jangka pendek, dan Laijapang yaitu laporan jangka panjang. Penyelenggaraan konseling perorangan menjadi tugas utama guru bimbingan konseling. Yang kedua, layanan bimbingan konseling grup atau disebut dengan kelompok, yaitu layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber, terutama guru pembimbing, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai siswa ataupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku baru yang lebih efektif sebagai fungsi pencegahan agar siswa tidak mengalami permasalahan yang menjadi topik dalam bahasan bimbingan kelompok. Saya Nunung Nurhasanah akan melanjutkan materi teknik-teknik bimbingan dan konseling. Menurut Handoko dan Rianto, bimbingan sekolah dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, bimbingan individu. Bimbingan ini merupakan bimbingan tatap muka antara pembimbing dengan siswa. Dengan kata lain, bimbingan ini bersifat face-to-face relationship atau hubungan 4 mata yang dilakukan dengan wawancara antara pembimbing dan siswa. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik ini biasanya masalah yang bersifat pribadi.
Ada 3 cara konseling dalam teknik ini. Yang pertama, konseling direktif. Dalam metode ini yang berperan aktif adalah konselornya. Ia berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, konseling non-direktif. Dalam metode ini, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan siswa. Yang ketiga, konseling elektif. Dalam metode ini adalah penggabungan antara metode direktif dan non-direktif, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berbicara, sedangkan konselornya hanya mengarahkan saja. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Bimbingan ini berupa memecahkan masalah dengan bersifat kelompok. Maksudnya, saran yang diberikannya itu bersifat kelompok. Beberapa jenis teknik bimbingan kelompok. Yang pertama, program homeroom. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar guru lebih mengenal siswanya. Yang kedua, karya wisata. Dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Yang ketiga, diskusi kelompok. Pada teknik ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dan akan menimbulkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah organisasi siswa. Pada teknik ini, siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Yang kelima, sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama adalah memecahkan masalah melalui drama, sedangkan psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama yang berkaitan dengan psikis yang dialami individu. Yang terakhir adalah pengajaran remedial. Adalah suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon